Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Malam Mencengkam, channel yang menceritakan sebuah cerita horor dan misteri. Simak terus video dari kami buat kalian yang baru bergabung. Silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, tanpa berlama lagi kita langsung ke ceritanya. Gang itu sempit, hanya cukup dilalui satu motor dengan dinding rumah-rumah tua di kanan kirinya. Rina berhenti di ujung jalan, menatap bangunan kos yang tampak berbeda dari sekitarnya. Cat dindingnya kusam, gerbangnya berkarat, dan kaca jendela yang buram seakan menolak cahaya matahari. Ia menarik napas panjang, menggenggam tas ransel yang membebani punggungnya, lalu melangkah masuk dengan langkah ragu. Lorong kos terasa gelap meski siang sedang terang. Lantai semen lembab, bau tanah basah menusuk hidung, dan cat dinding banyak yang mengelupas. Rina mencoba tersenyum ketika seorang perempuan paruh baya muncul dari ruang depan. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, rambutnya diikat seadanya. Dialah ibu kos yang hanya dikenal dengan sebutan Bu Ratna. Cari kamar? Suara Bu Ratna datar, hampir tanpa intonasi. Iya Bu, saya Rina. Dapat info dari teman, katanya di sini masih ada kamar kosong. Bu Ratna mengangguk pelan, lalu berjalan tanpa bicara banyak. Rina mengikutinya melewati lorong panjang dengan pintu-pintu kayu di kanan kiri. Hampir semua pintu tertutup rapat, hanya satu dua yang menempel kertas nama penghuni. Kamar kosong yang ditunjukkan ada di pojok, dekat jendela kecil yang tertutup papan kayu. Begitu pintu dibuka, udara pengap langsung menyeruak. Bau lembab bercampur anyir membuat Rina spontan menutup hidung. Lantai keramik penuh bercak hitam, dan langit-langitnya terlihat berdebu. Kamarnya memang sudah lama kosong, kata Bu Ratna, pendek. Kalau kamu mau silakan, tapi ada syarat. Rina mengangkat wajah. Syarat Bu? Jangan pernah buka jendela kalau malam, dan kalau ada suara aneh, jangan dijawab. Itu saja. Nada suara Bu Ratna membuat bulu kuduk Rina berdiri. Ia menelan ludah menimbang ucapan itu, namun harga sewa yang jauh lebih murah daripada tempat lain membuatnya tak punya banyak pilihan. Baik Bu, saya mengerti. Sore itu, Rina resmi menempati kamar barunya. Ia membersihkan seadanya, menyapu lantai, dan membuka tas. Kamar itu tetap terasa dingin, seolah tidak pernah dijamah cahaya. Rina berusaha menenangkan diri dengan berpikir bahwa semua tempat baru butuh penyesuaian. Menjelang malam, lorong kos sunyi. Lampu redup membuat bayangan pintu kamar terlihat panjang dan bergerak-gerak saat ada angin lewat. Rina berbaring di kasur tipis sambil menatap langit-langit. Hening begitu pekat hingga ia bisa mendengar detak jam berdetak lambat. Sekitar pukul 11 tiba-tiba terdengar suara langkah menyeret di lorong. Rina menahan napas. Suara itu berhenti tepat di depan pintunya. Lalu 3 ketukan keras terdengar. Duk, duk, duk. Rina langsung bangkit duduk, jantungnya berdegup kencang. Ia menatap pintu kayu itu dengan tubuh kaku. Tolong aku. Suara perempuan lirih terputus-putus, seakan seseorang sedang kesakitan. Rina mendekat perlahan, mencoba mengintip dari lubang kecil di pintu. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di luar. Keringat dingin mulai menetes dari pelipisnya. Ia menahan diri untuk tidak bicara, teringat pesan ibu kos. Namun suara itu kembali terdengar lebih keras, tolong aku. Suara itu seperti merayap masuk ke telinga, membuat bulu kuduk Rina meremang. Ia mundur, menutup telinga dengan kedua tangan. Beberapa detik kemudian suara berhenti. Yang tersisa hanya hening menekan. Rina duduk di tepi ranjang, tubuhnya gemetar. Ia menatap pintu dengan mata lebar, berharap tidak ada suara lain yang datang. Malam itu ia tidak bisa tidur, hanya terjaga hingga subuh dengan tubuh lelah. Pagi menjelang, suara ayam berkokok terdengar samar dari kejauhan. Rina akhirnya berani keluar kamar. Lorong tampak biasa saja, pintu-pintu masih tertutup, dan tidak ada tanda bahwa sesuatu terjadi semalam. Ia berjalan ke depan kos membeli kopi sachet dari warung kecil di depan gerbang, lalu duduk sebentar menenangkan pikiran. Tak lama, seorang penghuni kos lain keluar dari kamarnya. Laki-laki muda dengan wajah pucat dan rambut acak-acakan. Ia membawa
handuk dan tampak ingin mandi. "Mas, permisi, saya Rina baru pindah kemarin," sapa Rina sambil mencoba tersenyum. Lelaki itu berhenti sebentar, menatap Rina dengan mata sayu. "Doni, saya sudah lama di sini." Rina ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya. "Malam tadi, ada suara aneh di depan kamar saya, seperti orang minta tolong. Mas dengar?" Doni menarik napas panjang. "Sudah biasa. Kalau kamu dengar begitu, jangan hiraukan. Tapi suaranya jelas sekali. Seperti ada orang yang benar-benar butuh pertolongan." Doni menggeleng. "Kamu akan sering dengar. Semua penghuni di sini sudah terbiasa. Kalau kamu terlalu peduli, nanti malah repot sendiri." Jawaban itu membuat Rina terdiam. Ia merasa tidak puas, tapi tatapan Doni begitu datar seakan menolak bicara lebih jauh. Lelaki itu lalu melangkah pergi ke kamar mandi, meninggalkan Rina dengan pikiran yang makin berat. Hari berjalan lambat. Rina mencoba beraktivitas seperti biasa, tetapi setiap kali ia masuk ke kamar, udara pengap dan bau tanah membuatnya mual. Ia membuka jendela sebentar siang hari, tapi cahaya yang masuk tetap redup, seperti tertahan oleh sesuatu. Malam kembali datang. Rina berbaring lebih awal, memaksa matanya terpejam walau rasa takut belum hilang. Namun setiap bunyi kecil di lorong membuatnya terlonjak. Suara pintu kayu berderit, langkah samar, bahkan desa angin terdengar lebih jelas daripada biasanya. Sekitar tengah malam ia mendengar suara pintu diketuk lagi. Kali ini hanya sekali, pelan, tapi cukup membuatnya membuka mata. Ia tidak berani bergerak, hanya menatap pintu dengan tubuh kaku. Tidak ada suara lanjutan, tidak ada rintihan, hanya hening panjang yang terasa menekan. Rina menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia berusaha meyakinkan pikirannya bahwa semua hanya perasaan takut karena tempat baru. Tapi, suara ketukan semalam terlalu nyata untuk disebut halusinasi. Ia memejamkan mata lagi, tubuhnya gemetar, rasa kantuk akhirnya datang. Tapi bukan karena nyaman, melainkan karena tubuhnya terlalu lelah menahan ketegangan. Di dalam hati, Rina mulai ragu. Apakah keputusan tinggal di kos ini benar? Atau ia justru menyerahkan dirinya pada tempat yang salah? Ia tahu uangnya tidak cukup untuk mencari kos lain. Mau tidak mau ia harus bertahan. Namun rasa cemas itu tidak hilang. Malam pertama di kos telah meninggalkan jejak yang sulit dilupakan. Setiap sudut lorong, setiap denting suara, seakan menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dan Rina hanya bisa duduk termenung di ranjang, menatap pintu kamar dengan perasaan yang tidak tenang, menunggu waktu bergerak, berharap pagi segera datang. Tapi yang hadir hanya diam yang panjang, membuat dadanya semakin sesak, seolah ada sesuatu yang terus mengintai dari balik kegelapan. Malam sebelumnya terus menempel di kepala Rina, membuat dadanya sesak setiap kali ia menatap pintu kamar. Pagi sudah berganti siang, tapi lorong kos tetap lembab dan dingin. Saat ia menutup mata, ia masih bisa mengingat jelas suara ketukan itu, juga rintihan minta tolong yang menggema di telinganya. Hari terasa panjang. Rina duduk di ranjang, membolak-balik buku kuliah, namun pikirannya tidak bisa fokus. Setiap kali ia berusaha membaca, bayangan pintu yang diketuk muncul lagi. Ia ingin keluar dari kamar, tetapi lorong sepi membuatnya semakin enggan melangkah. Beberapa pintu kamar terlihat terkunci rapat, tanda para penghuni mungkin pergi beraktivitas. Sore itu, Rina mencoba menenangkan diri dengan menyapu lantai kamarnya. Ia ingin membuat suasana lebih nyaman, meski bau lembab tetap melekat. Sesekali ia menoleh ke jendela yang ditutup rapat papan kayu, merasa udara semakin pengap. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua baik-baik saja. Namun menjelang malam, rasa takut kembali datang tanpa diundang. Lampu lorong menyala redup. Rina menutup pintu kamarnya lalu berbaring di kasur. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya gelisah. Ia menarik selimut hingga ke dagu, mencoba memejamkan mata. Hening menekan, hanya suara kipas kecil berderit yang menemani. Tidak lama kemudian, suara itu terdengar. Jeritan panjang, melengking, seperti keluar dari tenggorokan perempuan yang sedang disiksa. Suara itu berasal dari kamar sebelah, padahal
Rina tahu kamar itu kosong. Ia membuka mata lebar menatap dinding yang memisahkan kamarnya dengan kamar sebelah. Jeritan itu terus berulang, kadang meninggi, kadang terputus membuat bulu kuduknya berdiri. Rina bangkit duduk di ranjang dengan tubuh gemetar. Apa ada orang masuk kamar itu, pikirnya. Ia mencoba memberanikan diri memanggil Doni dari dalam kamar. Mas Doni, Mas dengar suara itu enggak? Suaranya pelan, penuh ragu. Tidak ada jawaban. Hanya jeritan yang semakin panjang, lalu berhenti mendadak. Rina menelan ludah, lalu melangkah ke pintu. Ia membuka sedikit untuk mengintip ke lorong. Gelap dan sepi. Tidak ada siapapun di sana. Ia memberanikan diri mengetuk pintu Doni. Mas Doni, saya Rina. Boleh tanya sebentar? Sunyi. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk sekali lagi, lebih keras. Saat tangannya baru saja diangkat untuk mengetuk ketiga kalinya, tiba-tiba dari dalam terdengar ketukan keras balik. Duk, duk, duk. Rina terlonjak kaget. Ia langsung mundur 2 langkah, menatap pintu Doni dengan mata membesar. Mas, itu saya. Rina. Suaranya bergetar. Tidak ada balasan. Hanya diam. Rina kembali ke kamar dengan langkah terburu. Ia menutup pintu rapat-rapat, lalu duduk di ranjang sambil memeluk lutut. Dadanya terasa sesak. Malam itu ia tidak bisa tidur hingga fajar menyingsing. Keesokan harinya, suasana kos tampak biasa. Beberapa penghuni keluar kamar, lewat tanpa bicara. Rina memberanikan diri menyapa seorang perempuan muda yang sedang menjemur pakaian di halaman samping. Permisi mbak, saya Rina, baru pindah kemarin. Perempuan itu menoleh sebentar. Saya Sinta. Rina ragu sejenak sebelum bicara. Malam tadi saya dengar suara dari kamar sebelah. Padahal kosong kan? Kayak orang menjerit panjang sekali. Sinta menatapnya tajam, lalu tertawa pendek tanpa senyum. Kalau kamu nggak kuat mending pindah, nggak usah sok berani. Rina terdiam. Jawaban itu dingin, seolah menyindir. Sinta lalu berbalik, meninggalkan Rina yang terpaku dengan rasa tidak enak di hati. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi kata-kata itu justru membuatnya semakin gelisah. Hari berjalan lambat. Rina menulis catatan kuliah, berusaha mengalihkan pikiran. Namun setiap kali ia mengingat jeritan itu, tubuhnya kembali merinding. Malam pun tiba dan rasa cemas kembali menguasai. Lampu kamar menyala redup. Rina menarik selimut dan mencoba tidur lebih cepat, berharap bisa melewati malam tanpa gangguan. Tapi sekitar pukul 2 suara itu datang lagi. Kali ini lebih dekat, lebih menusuk telinga. Suara perempuan merintih, lalu jeritan terputus seakan ada yang mencekik tenggorokannya. Rina menutup telinga dengan kedua tangan, namun suara itu tidak hilang, justru semakin jelas seperti tepat di samping telinganya. Ia menahan napas di balik selimut, tubuhnya kaku. Matanya menatap kosong ke arah pintu yang bergetar pelan, seolah ada sesuatu di baliknya. Dalam batin, Rina berusaha meyakinkan diri untuk tetap diam. Ia teringat ucapan Bu Ratna, teringat peringatan Doni. Jangan dijawab, jangan peduli. Tapi rasa takut itu membuat air matanya mengalir. Ia tidak sanggup menahan suara jeritan yang menusuk hati. Seakan-akan seseorang benar-benar sedang sekarat di sampingnya. Suara itu berhenti mendadak. Sunyi kembali merayap, tapi bukan sunyi yang menenangkan, justru membuat jantungnya berdegup semakin cepat. Ia berbaring kaku, memejamkan mata, berharap pagi segera datang. Namun waktu terasa tidak bergerak. Setiap detik menjadi panjang. Lorong kos tetap gelap, udara kamar semakin pengap dan bau tanah basah makin menusuk. Rina merasa tubuhnya terperangkap di ruangan itu, tidak bisa keluar, tidak bisa lari. Ia hanya bisa berbaring, menahan sesak di dada, menunggu, sambil berdoa dalam hati agar suara itu tidak kembali. Tapi meski hening, ketakutan tidak pergi. Malam itu terasa seperti tidak berakhir, meninggalkan bekas yang dalam di batinnya. Rina masih berbaring kaku dengan tubuh terbungkus selimut, memejamkan mata sambil menunggu pagi datang. Ketakutan dari suara jeritan malam itu menempel di kepalanya, membuat dadanya terasa sesak.
Ketika akhirnya ayam berkokok, ia membuka mata dengan lega. Tapi lega itu hanya sementara, karena udara kamar semakin pengap, seolah menolak ditempati. Hari itu ia duduk lama di tepi ranjang, menatap jendela kecil yang ditutup papan kayu. Keringat dingin membasahi pelipis meski angin tidak terasa. Rina mengingat lagi ucapan Bu Ratna pada hari pertama. Jangan pernah membuka jendela malam. Tapi sekarang siang pikirnya. Ia mulai merasa larangan itu berlebihan. Kamar ini tidak mungkin ditinggali tanpa cahaya dan udara. Rina menunggu sampai sore. Saat langit di luar meredup, ia berdiri di depan jendela. Tangannya ragu, namun rasa penasaran lebih kuat. Hanya sebentar, gumamnya, berusaha menenangkan diri. Dengan tarikan napas panjang, ia melepaskan pengait dan mendorong papan penutup. Udara dingin langsung menyusup, namun bukan udara segar yang ia harapkan. Bau amis darah masuk begitu kuat hingga membuatnya mual. Rina menutup hidung, matanya berair. Ia ingin segera menutup kembali jendela, tapi saat itulah ia melihat sesuatu. Di luar, tepat menatap ke arahnya, berdiri sosok perempuan berambut panjang. Wajahnya penuh luka, kulitnya sobek-sobek, matanya merah menyala. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap dengan dingin seolah sudah lama menunggu. Ya Tuhan, bisik Rina, tubuhnya gemetar hebat. Sosok itu membuka mulut perlahan, dan dari dalam mulutnya menetes cairan merah pekat. Bau amis semakin menusuk. Rina menjerit, menutup jendela buru-buru hingga papan bergetar keras. Ia jatuh terduduk, punggungnya menempel pada dinding. Napasnya memburu, dadanya seperti dihantam. Teriakannya menggema, tapi lorong tetap sunyi. Tidak ada pintu yang terbuka, tidak ada penghuni lain yang keluar. Semua kamar tetap gelap dan tertutup, seakan mereka tidak mendengar apapun. Rina duduk lama di lantai, tubuhnya kaku mencoba menenangkan diri. Malam itu ia tidak tidur. Setiap kali matanya terpejam, bayangan wajah penuh luka itu muncul lagi. Ia hanya bisa duduk sambil memeluk lutut, menatap pintu dengan mata bengkak karena tangis yang tidak berhenti. Keesokan paginya, Rina memberanikan diri untuk mencari jawaban. Ia mendekati seorang mahasiswa yang terlihat lebih tua, sedang duduk di kursi kayu depan kos. Lelaki itu memegang buku tebal, wajahnya serius. Rina menghampiri dengan langkah hati-hati. "Mas, permisi. Saya Rina. Baru pindah beberapa hari ini." Sapanya pelan. Mahasiswa itu menoleh singkat. "Iya, saya tahu. Ada apa?" "Saya tadi malam lihat sesuatu. Wajah perempuan, penuh luka, tepat di jendela kamar saya." Ekspresi lelaki itu berubah kaku. Ia menutup bukunya tanpa berkata-kata. Rina menunggu, tapi tidak ada jawaban. "Mas, dengar atau lihat juga?" desak Rina. Mahasiswa itu berdiri, meraih tasnya, lalu berjalan pergi, tanpa menjawab. Wajahnya jelas ketakutan, seolah apa yang didengar terlalu berat untuk dibicarakan. Rina terpaku di tempat, dadanya makin sesak, ia merasa semakin sendirian. Sepanjang hari, Rina memperhatikan sekeliling kos. Ia sadar, setiap kali ia mencoba bicara, orang-orang menghindar. Tidak ada yang mau membuka mulut. Mereka selalu diam, atau pergi begitu saja. Rina mulai merasa dikucilkan, seakan semua orang sepakat menyembunyikan sesuatu darinya. Menjelang sore, ia duduk di kamarnya sambil menggenggam erat selimut. Rasa marah dan takut bercampur. Kenapa tidak ada yang mau jujur, pikirnya. Ia merasa terjebak di tempat yang tidak memberinya pilihan. Malam kembali datang. Lampu lorong menyala redup, suara angin menyelusup dari celah-celah kayu. Rina berbaring sambil menutup tubuh dengan selimut, matanya menatap kosong langit-langit. Setiap detik terasa panjang. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki, perlahan berat mendekat dari ujung lorong. Rina menahan napas. Langkah itu berhenti tepat di depan pintunya. Lalu terdengar suara napas berat seperti orang sakit. "Mas Doni?" Rina memberanikan diri memanggil pelan. Tidak ada jawaban, hanya suara napas yang semakin keras lalu hilang.
Rina kembali menarik selimut sampai menutupi wajah. Dadanya berdegup kencang. Ia mencoba tidur, tapi rasa takut tidak membiarkannya. Setiap bunyi kecil membuat tubuhnya kaku. Ia teringat lagi wajah perempuan berambut panjang itu. Tatapannya seakan masih melekat di balik jendela menunggu kesempatan. Rina menutup mata rapat-rapat. Air matanya mengalir. Ia ingin lari, tapi tidak tahu harus kemana. Kos semakin sunyi. Tidak ada suara dari kamar lain. Tidak ada penghuni yang keluar. Seolah hanya dirinya yang masih hidup di bangunan itu. Rina merasa seperti dikurung dalam ruang yang penuh rahasia. Ia berbaring lama. Tubuhnya gemetar. Pikiran dipenuhi pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Rasa takut kini bercampur dengan marah. Semua orang tahu sesuatu, tapi tidak ada yang mau bicara. Ia merasa dikhianati oleh keheningan mereka. Dan malam itu berakhir dengan Rina menatap pintu kamar. Tubuhnya lelah, matanya berat, tapi pikirannya tetap gelisah. Ia tahu, tidur tidak akan datang dengan mudah. Yang tersisa hanya rasa tidak tenang, yang semakin menumpuk, membuat batinnya terhimpit oleh pertanyaan yang tidak pernah dijawab. Kesunyian itu terus menempel di kepala Rina hingga esok paginya. Tubuhnya lelah, matanya bengkak, dan pikirannya kalut. Ia tidak bisa lagi hanya diam di kamar. Ada rasa tertekan yang menuntut jawaban. Dengan langkah goyah, ia meninggalkan kos, berjalan menuju mulut gang tempat sebuah warung kecil berdiri. Warung itu sederhana, berlantai semen dengan rak kayu berisi makanan ringan. Pemiliknya seorang perempuan setengah baya, mengenakan daster lusuh. Rina membeli segelas kopi sachet, lalu duduk di bangku kayu. Ia menatap pemilik warung dengan ragu sebelum akhirnya membuka suara. "Bu, saya baru pindah di kos ujung gang. Boleh tanya sesuatu?" Pemilik warung berhenti menata barang, menoleh dengan wajah serius. "Kos itu? Kenapa?" "Malam-malam saya dengar suara orang jerit, Bu. Kadang kayak minta tolong. Apa memang ada orang sakit atau ada sesuatu?" Perempuan itu menarik napas dalam. Ia menatap Rina lama, lalu berkata lirih, "Dulu ada mahasiswi yang ngekos di sana. Malam-malam dibunuh sama orang yang tidak pernah ketahuan siapa. Mayatnya tidak pernah ditemukan. Orang-orang bilang jasadnya disembunyikan di lantai belakang kos. Sejak itu suara jeritan sering terdengar. Katanya arwahnya masih minta tolong." Kata-kata itu membuat tubuh Rina merinding. Tangannya gemetar memegang gelas plastik kopi. "Kenapa tidak ada yang berani mencari, Bu? Kenapa tidak digali saja?" Pemilik warung menggeleng cepat. "Tidak ada yang berani, semua takut. Setiap orang yang coba-coba, katanya jatuh sakit atau ketiban sial. Makanya orang lebih memilih diam. Kalau kamu tinggal di sana, lebih baik jangan peduli. Jangan ikut campur." Rina hanya terdiam. Kopi di tangannya dingin, tapi tubuhnya tetap panas karena rasa takut bercampur bingung. Ia kembali ke kos dengan langkah berat. Kepala dipenuhi cerita yang baru didengar. Di lorong kos, suasana masih sama. Pintu-pintu tertutup, udara lembab dan bau tanah basah semakin menusuk. Rina menatap pintu kamarnya lama sebelum masuk. Ia merasa ruangan itu kini lebih mencekik daripada sebelumnya. Sore menjelang malam, ia mencoba mencari Doni. Laki-laki itu baru keluar dari kamar mandi, wajahnya tampak lesu. Rina segera menghampirinya. "Mas Doni, saya mau tanya, benar nggak dulu ada mahasiswi yang dibunuh di sini?" Doni berhenti, menatap Rina tajam. "Kamu dengar dari siapa?" "Dari ibu warung. Katanya jasadnya nggak pernah ketemu, disembunyikan di lantai belakang." Ekspresi Doni berubah, suaranya meninggi. "Sudah, jangan ikut campur urusan yang bukan urusanmu. Kalau kamu kepo, nanti malah repot sendiri. Anggap saja semua cerita itu omong kosong." "Tapi saya sendiri dengar, Mas. Malam-malam ada suara jeritan, suara orang minta tolong. Saya bahkan lihat." "Cukup," potong Doni, nadanya keras. Ia melangkah cepat ke kamarnya, menutup pintu dengan hentakan. Rina berdiri kaku, wajahnya panas bukan hanya karena takut, tapi juga marah. Ia merasa diperlakukan seperti orang bodoh. Semua orang tahu sesuatu tapi memilih bungkam.
sementara dirinya harus menghadapi ketakutan itu sendirian. Malam datang. Rina duduk di ranjang dengan pikiran kalut. Ia menatap pintu lama, mencoba meyakinkan diri untuk tidur. Namun rasa tidak tenang menguasai. Udara kamar semakin dingin, membuat kulitnya merinding. Sekitar tengah malam, suara itu datang. Tangisan lirih, seperti suara perempuan dari kejauhan. Semakin lama semakin jelas terdengar dari arah kamar mandi. Rina menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu tetap menembus. Tangisan itu berubah menjadi isak panjang, lalu terdengar sesuatu menetes-netes. Rina menahan napas, tubuhnya kaku. Tiba-tiba pintu kamarnya berderit perlahan. Rina menoleh, jantungnya seakan berhenti berdetak. Pintu itu terbuka sedikit demi sedikit, tanpa ada yang menyentuhnya. Udara dingin menyusup masuk, membuat bulu kuduknya berdiri. Tidak mungkin, bisik Rina, suaranya hampir tidak terdengar. Ia berlari ke arah pintu, menutupnya dengan paksa hingga kayu bergetar keras. Namun gagang pintu mulai bergerak, perlahan berputar seakan ada yang mencoba membukanya dari luar. Rina menempelkan tubuhnya ke pintu, menahannya dengan sekuat tenaga. Napasnya memburu, air matanya jatuh. "Pergi, jangan ganggu aku," teriaknya. Gagang pintu tetap berputar, makin cepat lalu berhenti mendadak. Sunyi kembali merayap, hanya suara napas Rina yang tersengal. Ia terjatuh duduk di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap pintu lama, merasa seolah sesuatu masih berdiri di baliknya. Rasa takut itu menempel, membuat dadanya sesak. Rina tahu malam itu tidak akan berakhir dengan tenang. Ia hanya bisa duduk di lantai, menahan pintu dengan tubuhnya, sambil menunggu pagi datang dengan perasaan yang semakin terkunci dalam ketidakpastian. Rina masih menempelkan tubuhnya ke daun pintu. Napasnya terengah, matanya basah karena air mata yang turun tanpa bisa dikendalikan. Sunyi kembali merayap, tapi rasa sunyi itu tidak membuat lega. Justru semakin menekan, membuat dadanya berat. Ia tetap duduk di lantai, menahan pintu dengan tubuh yang sudah lemas. Beberapa menit berlalu atau mungkin jam, ia tidak tahu. Yang jelas tubuhnya semakin kaku. Ia berusaha beranjak ke ranjang, tapi setiap kali melangkah, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Rasa takut yang melekat membuat pikirannya semakin kacau. Malam itu ia hanya bisa menunggu pagi dengan mata yang tidak bisa benar-benar terpejam. Hari-hari setelah mendengar cerita pembunuhan itu membuat Rina semakin sulit tidur. Malam terasa lebih panjang daripada siang. Setiap kali ia berbaring, suara-suara samar muncul dari balik tembok. Kadang seperti orang berbisik pelan menyebut namanya berulang-ulang. Rina, suara itu begitu dekat seakan tepat di samping telinganya. Ia menutup kepala dengan bantal, tapi suara itu menembus apapun yang ia lakukan. Tubuhnya merinding, keringat dingin membasahi tengkuk. Rina akhirnya bangkit, membuka pintu kamar perlahan. Lorong tampak kosong, hanya cahaya lampu redup yang membuat bayangan panjang di lantai. Ia melangkah pelan, matanya menelusuri pintu-pintu kamar yang tetap tertutup rapat. Tiba-tiba, dari ujung lorong ia melihat bayangan seseorang berjalan cepat ke arah tikungan. "Siapa?" serunya, meski suaranya bergetar, tidak ada jawaban. Rina berlari kecil mengejar, namun ketika sampai di tikungan, lorong itu kosong. Semua pintu kamar terkunci rapat. Tidak ada tanda siapapun keluar. Ia berdiri terpaku, dada naik turun. "Aku nggak salah lihat," bisiknya lirih. Namun keraguannya bercampur dengan rasa takut yang semakin dalam. Rina mencoba mencari Doni, berharap laki-laki itu mau bicara. Ia mengetuk pintu kamar Doni beberapa kali. "Mas Doni, saya Rina. Tolong, saya mau bicara." Sunyi. Ia mengetuk lagi, lebih keras. Tiba-tiba terdengar suara samar dari dalam kamar. Suara perempuan menangis lirih panjang, seperti ditahan. Rina membeku. Tangannya masih menempel di pintu, tapi tubuhnya sudah gemetar. "Mas Doni," panggilnya pelan. Tangisan itu tidak berhenti. Tidak ada suara laki-laki sama sekali. Rina mundur perlahan, menatap pintu kamar Doni dengan ngeri. Ia berbalik,
berlari kecil kembali ke kamarnya, menutup pintu rapat-rapat. Ketika masuk, pandangannya langsung tertuju pada meja kayu di sudut kamar. Ada lilin menyala dengan api kecil bergetar, padahal ia tidak pernah menyalakan lilin di situ. Rina menutup mulut dengan kedua tangannya, tubuhnya gemetar hebat. Tidak mungkin, suaranya bergetar. Ia mendekat dengan langkah perlahan menatap lilin yang terus menyala tanpa alasan. Api itu kecil, tapi cahayanya cukup untuk membuat bayangan aneh di dinding. Rina ingin memadamkannya, tapi tangannya tidak sanggup mendekat. Akhirnya, ia duduk di ranjang menatap lilin itu dengan mata basah. Malam berjalan begitu lambat. Lilin terus menyala dan suara-suara samar kembali terdengar dari balik dinding. Rina, bisikan itu muncul lagi, semakin jelas. Ia menutup telinga, menunduk, berusaha tidak mendengarnya. Tapi semakin ia menutup, semakin jelas suara itu menembus kepalanya. Rina, ikut aku. Air matanya jatuh deras. Ia mengguncang kepalanya, berbisik pada diri sendiri. Tidak, ini hanya pikiran. Hanya pikiran. Tapi suara itu tidak hilang. Tubuhnya semakin lemas, pikirannya kacau. Ia ingin lari, tapi kemana? Semua pintu kamar penghuni lain terkunci, dan lorong terlalu gelap untuk dijelajahi. Ia kembali berbaring, menarik selimut hingga menutup seluruh tubuh. Namun bayangan lilin yang bergetar tetap terlihat dari balik kain. Ia menutup mata rapat-rapat, mencoba tidur. Tapi rasa takut membuatnya terjaga. Jam terus berjalan, dan Rina masih terbaring tanpa bisa terlelap. Tubuhnya semakin lelah, matanya berat, tapi pikirannya tidak berhenti. Suara tangisan samar, bisikan yang menyebut namanya, dan bayangan orang di lorong terus mengganggu. Menjelang subuh, lilin itu padam sendiri. Rina akhirnya jatuh tertidur sebentar karena kelelahan. Namun tidurnya tidak tenang, tubuhnya terus gelisah. Pagi datang, tapi wajahnya pucat, matanya bengkak. Ia berjalan gontai keluar kamar, hampir tidak sanggup menegakkan tubuh. Lorong tampak biasa saja, seolah malam sebelumnya tidak pernah terjadi apa-apa. Rina duduk di kursi tua dekat pintu depan, memejamkan mata. Dalam hati, ia merasa tidak sanggup lagi menahan semua ini sendirian. Tapi rasa takut membuat mulutnya terkunci. Ia tidak tahu siapa yang bisa dipercaya, dan malam itu tetap tertinggal di kepalanya. Malam tanpa tidur yang membuat tubuhnya lemas, pikirannya kacau, dan hatinya semakin penuh tanda tanya. Semua perasaan itu menekan batinnya, membuat langkahnya berat untuk sekadar bertahan di tempat itu. Malam tanpa tidur terus membebani, membuat langkahnya berat setiap kali keluar kamar. Ia duduk lama di kursi dekat pintu depan kos, mencoba menenangkan diri. Namun rasa cemas tidak hilang, justru semakin melekat. Bayangan jeritan, tangisan, dan lilin yang menyala sendiri masih jelas di kepalanya. Siang itu Rina berusaha beraktivitas seperti biasa. Ia mencatat pelajaran, mencoba membaca buku, tapi pikirannya tidak fokus. Udara lembab di kamar membuat kepalanya pening. Ia keluar sebentar, berjalan menyusuri lorong untuk mencari udara segar. Saat itulah ia melihat seorang gadis baru sedang menatap pakaian di rak kamar. Rambutnya sebahu, wajahnya muda. "Permisi, kamu baru pindah ya?" sapa Rina dengan suara pelan. Gadis itu menoleh. "Iya, saya Mira. Baru kemarin sore." Rina menghela, napas lega. Akhirnya ada penghuni baru yang mungkin bisa diajak bicara. "Aku Rina. Jujur saja aku merasa agak aneh tinggal di sini." "Kamu sudah dengar sesuatu?" Mira mengernyit. "Maksudnya apa? Aneh gimana?" Sebelum Rina sempat menjawab, suara langkah berat terdengar dari ujung lorong. Suara itu lambat, seakan menyeret kaki. Rina dan Mira saling berpandangan, wajah keduanya tegang. Perlahan mereka menoleh ke arah suara. Bayangan tinggi berdiri di ujung lorong. Bentuknya samar, hanya terlihat siluet gelap memanjang di bawah cahaya lampu. Rina menahan napas, tubuhnya kaku. Mira berbisik cepat. "Kamu lihat?" "Iya," jawab Rina gemetar. Tiba-tiba lampu padam mendadak.
Gelap total menyelimuti lorong. Mira berteriak kecil, lalu berlari ke kamarnya tanpa pikir panjang. Suara pintunya ditutup rapat terdengar keras. Rina masih berdiri di tempat, tubuhnya membeku. Jantungnya berdegup kencang, napasnya tersengal. Beberapa detik yang terasa lama, lampu menyala kembali. Lorong kosong. Bayangan tinggi itu sudah hilang, seolah tidak pernah ada. Rina menelan ludah, lalu bergegas masuk ke kamarnya dengan langkah gemetar. Ia menutup pintu rapat, duduk di ranjang sambil menutup wajah dengan tangan. Malam tiba, dan rasa takut semakin menekan. Rina berbaring, mencoba tidur, tapi pikirannya terus memutar bayangan yang ia lihat bersama Mira. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di dinding. Sekali, 2 kali, 3 kali. Rina menoleh, menatap dinding itu lama. Tok, cok, cok. Ketukan itu terus berulang, teratur, seolah ada yang ingin keluar dari balik dinding. Rina menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu tetap terdengar. Ia memejamkan mata erat, tubuhnya kaku. Tok, tok, tok. Ketukan semakin keras, makin cepat. Rina tidak tahan, ia duduk di ranjang sambil berteriak lirih. Berhenti, tolong berhenti. Namun suara itu tidak berhenti, justru semakin keras membuat kepalanya pusing. Ia memukul-mukul dinding dengan tangan, berharap suara itu berhenti. Diam, diam. Tiba-tiba suara itu berhenti mendadak. Sunyi menelan seluruh kamar. Rina jatuh, terduduk. Tubuhnya gemetar hebat, napasnya tidak teratur. Ia menatap dinding itu lama, takut jika suara kembali. Beberapa menit berlalu, tapi tidak ada lagi suara. Yang tersisa hanya denyut kepalanya yang masih sakit dan rasa sesak di dada. Ia berbaring lagi, menutup wajah dengan selimut, matanya basah oleh air mata. Rina merasa kepalanya akan pecah. Ia ingin lari, tapi tubuhnya lemah. Ia ingin bicara pada seseorang, tapi tidak ada yang bisa dipercaya. Mira mungkin melihat bayangan itu, tapi ia tidak tahu apakah gadis itu akan mengakui. Doni menolak bicara. Sinta hanya menyindir. Semua penghuni lain lebih memilih diam. Malam itu berjalan sangat lambat. Rina mendengar detik jam seakan memukul kepalanya. Setiap bunyi kecil membuat tubuhnya kaku. Ia mencoba tidur, tapi ketukan di dinding masih terbayang. Ketika fajar mulai menyingsing, Rina masih terjaga dengan mata merah. Tubuhnya lelah, pikirannya kacau, dan batinnya semakin terhimpit. Ia hanya bisa menatap kosong langit-langit kamar, bertanya pada diri sendiri berapa lama ia bisa bertahan di tempat yang terasa semakin menelannya perlahan. Ia ingin lari tapi tubuhnya lemah. Pikiran yang berantakan membuatnya hanya bisa terbaring menunggu waktu berjalan dengan lambat. Malam-malam sebelumnya sudah cukup menyiksa, namun malam itu lebih berat. Udara kamar lebih dingin, bau tanah lebih kuat, dan rasa sesak di dadanya tak berkurang sedikit pun. Hari berganti Jumat. Sejak sore, suasana kos terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara tawa, tidak ada suara televisi dari kamar lain. Semua penghuni seperti mengurung diri. Rina hanya duduk di ranjang sambil menatap kosong ke arah pintu. Dalam hati ia bertanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan kos itu? Malam tiba. Hujan turun pelan membasahi atap seng yang sudah berkarat. Jam menunjukkan pukul 10 lewat sedikit ketika lampu kos mendadak padam. Gelap menelan seluruh ruangan. Rina terlonjak. Jantungnya berdetak keras. Listrik mati? Bisiknya, suara tercekat. Ia meraba meja, mencari korek dan lilin kecil yang pernah ia simpan. Begitu lilin menyala, cahaya oranye redup memenuhi kamar. Namun api itu bergetar hebat, seperti ditiup angin, padahal semua jendela dan pintu tertutup rapat. Bayangan di dinding bergerak-gerak tidak beraturan, membuat suasana semakin mencekam. Dari arah kamar mandi, tiba-tiba terdengar suara orang muntah. Suara itu keras, bercampur dengan tangisan lirih. Rina menutup mulut, tubuhnya merinding. Siapa itu? Bisiknya. Suara muntah berubah menjadi jeritan panjang. Jeritan itu melengking, menusuk telinga, lalu menggema ke seluruh lorong. Rina panik. Ia berlari keluar kamar sambil membawa lilin yang hampir padam.
Lorong dipenuhi cahaya temaram dari lilin-lilin lain yang menyala di depan beberapa kamar. Namun yang membuatnya terkejut, para penghuni kos berdiri kaku di depan pintu masing-masing. Wajah mereka pucat, mulut terbuka lebar, tapi tidak ada suara keluar. "Mira, Mas Doni, kenapa kalian?" Rina berteriak, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Semua tetap kaku, hanya menatap ke arah kosong. Rina melangkah mundur, lilin di tangannya gemetar. Saat itu bayangan hitam muncul di ujung lorong. Bentuknya tidak jelas, bergelombang seperti asap pekat, lalu perlahan bergerak mendekat. Bayangan itu membesar, memenuhi dinding dan lantai. Jangan mendekat," suara Rina hampir tidak terdengar. Ia menutup telinganya ketika jeritan kembali terdengar. Namun jeritan itu tidak hanya dari luar. Suara itu masuk langsung ke kepalanya, berputar-putar, membuatnya pusing. Ia menekuk lutut, menempelkan kepala ke lantai. "Aku nggak kuat, tolong." Tangisnya pecah. Lilin di tangannya jatuh padam seketika. Gelap total kembali melingkupi lorong. Bayangan hitam semakin dekat, menutupi tubuh para penghuni yang masih berdiri kaku. Jeritan semakin keras seperti ribuan orang berteriak bersamaan. Rina mencoba merangkak ke arah pintu kamarnya, tapi tubuhnya terlalu lemah. Suara di kepalanya makin kuat, membuatnya kehilangan keseimbangan. Ia jatuh terkapar di lantai lorong, matanya berkunang-kunang. Sebelum kesadarannya hilang, ia sempat melihat wajah para penghuni yang tetap membeku. Mulut mereka terbuka semakin lebar, seakan menjerit tanpa suara. Bayangan hitam itu mengelilingi, menutup semua cahaya yang tersisa. Rina menutup mata, jeritan terakhir terdengar begitu dekat, lalu semuanya gelap. Tubuhnya jatuh tak sadarkan diri di lantai lorong yang dingin. Jeritan di kepalanya membuat penglihatannya gelap. Bayangan hitam menutup seluruh lorong. Wajah-wajah pucat penghuni kos tetap terbuka dengan mulut yang membeku. Dalam kondisi itu, kesadarannya lepas. Tubuhnya jatuh terkapar, tak mampu lagi melawan rasa takut yang menelannya. Pagi hari, warga sekitar menemukan Rina tergeletak di depan gerbang kos. Pak Jaya, pemilik warung rokok, yang pertama kali melihat. Ia memanggil tetangga lain dengan suara panik. "Ada anak kos, cepat sini, dia pingsan." Beberapa orang datang. Mereka melihat Rina duduk tersungkur dengan mata kosong. Bibirnya gemetar, tubuhnya lunglai. Seorang ibu berusaha menolong. "Nak, kamu kenapa? Bisa dengar saya?" Rina hanya menatap tanpa kata. Bibirnya bergerak, tapi yang keluar hanya isakan. Air matanya mengalir deras. Ia tidak bisa lagi berbicara. Suaranya hilang, tergantikan tangis yang pecah setiap kali ia berusaha menjelaskan sesuatu. Kabar itu cepat menyebar. Siangnya, beberapa penghuni kos memilih membereskan barang-barang mereka. Ada yang pulang ke rumah keluarga, ada yang pindah mendadak tanpa izin ibu kos. Seorang pemuda mengangkat koper dengan wajah pucat. "Saya nggak kuat lagi. Tiap malam dengar suara aneh. Lebih baik pergi." Mira, yang baru beberapa hari tinggal, juga terburu-buru mengemasi pakaian. Rina sempat melihatnya sekilas dari kursi depan kos. "Mira, tolong jangan tinggalin aku." Rina mencoba bicara, tapi yang keluar hanya suara tangis parau. Mira menunduk, tidak berani menatap lama, lalu pergi tanpa pamit. Doni, penghuni lama yang sering jadi tempat bertanya, justru menghilang tanpa kabar. Kamar yang biasanya terkunci kini kosong. Tidak ada pakaian, tidak ada barang, seakan ia tidak pernah tinggal di sana. Hal itu membuat Rina semakin hancur. Satu persatu orang pergi, meninggalkan dirinya sendiri bersama ketakutan. Malam berikutnya, suara jeritan kembali terdengar. Warga sekitar yang rumahnya dekat gang buntu mendengar dengan jelas. Jeritan itu panjang, melengking, membuat bulu kuduk berdiri. Ada yang keluar rumah untuk memastikan, tapi tidak berani mendekat. Masih terdengar dari kos itu, ujar seorang bapak sambil menutup pintu pagar rumahnya. Sudah jelas, itu bukan suara manusia biasa. Ibu warung yang pernah bercerita kepada Rina mengangguk lirih. Arwah anak itu masih terperangkap, jasadnya nggak pernah ditemukan.
jeritannya akan terus ada. Rina hanya bisa duduk di pojok kamarnya setiap malam. Begitu suara itu datang, ia menutup telinga, menangis sejadi-jadinya. Ia tidak bisa lagi tidur. Wajahnya makin pucat, tubuhnya semakin kurus. Setiap kali ada yang menemuinya, ia hanya diam sambil menangis. Akhirnya, ibu kos menutup tempat itu. Pintu gerbang dikunci dengan rantai. Papan tanda kos dicopot. Tidak ada lagi yang tinggal di sana. Bangunan itu menjadi kosong, ditinggalkan begitu saja. Namun warga tetap mendengar suara jeritan setiap malam. Dari ujung gang, suara itu menggema panjang, seperti keluar dari perut bumi. Kadang terdengar lirih, kadang melengking tajam hingga membuat orang yang mendengarnya sakit kepala. Kalau malam, jangan pernah lewat gang itu, kata seorang bapak kepada anaknya. Siapapun yang berani mendekat, jeritan itu akan ikut sampai ke rumah. Beberapa anak muda pernah mencoba membuktikan. Mereka datang malam hari, berdiri di depan gerbang. Baru beberapa menit, jeritan panjang terdengar, membuat mereka lari. Ketakutan. Salah satunya jatuh pingsan di jalan, tubuhnya gemetar hebat. Sejak itu tidak ada yang berani lagi. Bagi warga, kos di Gang Buntu menjadi tempat terlarang. Bangunannya tetap berdiri, cat dinding semakin kusam, kaca jendela pecah, dan halaman ditumbuhi ilalang. Namun suara jeritan tidak pernah hilang. Rina tidak lagi tinggal di sana. Setelah beberapa hari linglung, keluarganya menjemput. Namun kabar yang beredar, sejak kembali ke rumah, Rina tidak pernah bisa sembuh. Ia hanya menangis setiap malam, ketakutan ketika mendengar suara apapun yang mirip jeritan. Warga percaya, arwah korban yang dulu dibunuh di kos itu tidak akan pernah pergi. Dendamnya masih mengikat tempat itu, menjerat siapapun yang tinggal. Kos itu akhirnya benar-benar ditutup rapat, tapi jeritan tetap terdengar, seakan menjadi penanda bahwa luka lama tidak pernah tuntas. Setiap kali malam turun, terutama saat gang sepi, suara itu kembali menggema, panjang, memilukan, menusuk telinga. Siapapun yang mendengar akan merasa merinding, seolah dipanggil untuk melihat penderitaan yang belum selesai. Kos di Gang Buntu kini hanya menyisakan satu hal, jeritan yang tak pernah reda. Mungkin sampai sini saja cerita ini dan jangan lupa kalian subscribe channel ini, biar tidak ketinggalan cerita horor dan mistis lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.